Shalom Sobat Kekasih Kristus, apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita tetap dalam penyertaan Tuhan selalu. Puji nama Tuhan, tak terasa akhirnya kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Kita lalui dari mulai awal tahun 2021, pertengahan hingga akhir. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, di saat ini mungkin beberapa di antara kita ada mengalami pergumulan, mungkin pergumulan masalah keuangan, mungkin pergumulan dengan masalah jodoh, mungkin masalah dengan rumah, mungkin masalah dengan pekerjaan, mungkin juga masalah keluarga yang sedang sakit atau ditimpa musibah. Beberapa saudara kita banyak mengalami musibah bencana alam. Nah, oleh karena itu mungkin ada juga beberapa sampai bertanya-tanya dalam hati, kenapa Tuhan semua yang terjadi? Kenapa kami harus mengalami musibah yang berat ini? Kita tahu ada musibah dari gunung-gunung yang erupsi seperti Gunung Semeru, ada juga karena banjir di Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya, ada juga karena masalah gempa, dan juga terlebih lagi karena juga masalah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini semua ujian bagi kita, bagaimana kita harus kuat untuk menghadapinya. Sebab firman Tuhan katakan, jika kita kehilangan semangat atau hati, maka kecillah kekuatan kita. Kalau sudah kecil kekuatan kita, kita akan down, kita akan berputus asa. Nah, puji nama Tuhan. Sharing kita pada saat ini judulnya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan baca di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan dengan tegas berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagi kita semuanya. Tidak terkecuali. Mungkin beberapa di antara kita berkata, kamu sih tidak tahu apa yang saya alami. Kamu kan tidak tahu apa yang sedang saya rasakan. Beban yang saya rasakan, musibah yang sedang rasakan. Mungkin beberapa orang akan berkata seperti itu. Makanya tadi saya katakan mungkin beberapa di antara kita juga akan bertanya-tanya, Tuhan kenapa semua yang terjadi? Beberapa di antara keluarga mungkin ada kehilangan keluarga. Dan masih banyak lagi musibah yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih Kristus. Mungkin juga selama di tahun 2021 ini ada begitu banyak harapan-harapan belum tercapai, keinginan, kerinduan belum tercapai. Padahal mungkin di tahun 2020 yang lalu sudah punya tekad atau komitmen atau berharap akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tahun 2021. Mungkin belum tercapai. Jangan kecewa. Tetap mengucap syukur. Firman Tuhan katakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang ketika kita mendapat rezeki atau mendapat surprise atau sedang sukacita, kita sangat gampang mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau kita sedang mengalami namanya musibah, sedang mengalami mungkin sakit penyakit, mungkin sedang kantong kering, mungkin dalam pekerjaan kita sedang banyak masalah, banyak problem. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah masih bisa kita berkata, Tuhan itu baik? Masihkah kita bisa sanggup berkata, Tuhan engkau baik? Saudara terkasih dalam Kristus, beberapa orang yang mengalami musibah, mengalami bencana atau mengalami tekanan hidup, ada yang sampai stres,
Mereka sakit, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya yang tragis. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang percaya, jangan kita fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Fokuslah kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan sampai kita mencari hal-hal yang lain yang di luar Tuhan. Misalnya kita pergi kepada dukun, mungkin kita pergi kepada orang-orang yang mengandalkan kuasa kegelapan. Kita mengandalkan manusia, jangan. Minta tolong kepada manusia itu hal yang wajar. Tapi jangan mengandalkan mereka. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terbatas, kita tidak mampu. Makanya katakan Tuhan juga, terkutuk juga orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin kita punya kepintaran, kita punya uang, kita punya kekuasaan, jabatan. Kita mengandalkan itu. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, terkutuk yang mengandalkan itu semua. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam sharing kita hari ini tentang mengucap syukur dalam segala hal, itu mengingatkan kita sebenarnya supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan lemah iman kita. Kan selama ini kita sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan saja sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mengapa kita harus berputus asa? Tetaplah kuat. Memang berat masalah itu. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, masalah yang berat itu, kita akan dapat menanggungnya. Karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan berikan jalan keluar. Makanya kita tetap percaya. Percaya. Nah, kemudian beberapa orang mungkin akan berkata, masalah saya hadapi ini begitu berat. Belum pernah saya alami. Mungkin beberapa orang berkata seperti itu. Kenapa saya harus bersyukur? Kenapa? Itu akan salah satu mungkin pertanyaan bagi beberapa orang yang sedang mengalami permasalahan yang berat. Nah, firman Tuhan katakan mengucap syukur. Berarti kenapa kita harus bersyukur? Karena itu adalah kehendak Allah. Itu jawabannya. Bersyukur itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Artinya kita yang sudah mengenal Kristus Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat secara pribadi, kehendak Allah bagi kita adalah kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi aku, maka ia akan melakukan kehendakku. Nah, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukur, berarti kita sedang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Kristus. Jadi jawabannya adalah, kenapa alasan kita mengucap syukur adalah, karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, pasti melakukan kehendak Tuhan. Pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Itulah ciri khas orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimanapun berat permasalahan kita hadapi, seberat apapun beban sedang kita alami saat ini, tetap mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Nah, kita akan lihat berkat di balik mengucap syukur itu luar biasa. Ada berkat. Dikatakan di dalam Mazmur 56 ayat 8 berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Jadi saya mau tekankan dalam firman Tuhan, Mazmur 56 ayat 8 ini katakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Puji nama Tuhan. Artinya setiap
apa yang kita alami, pergumulan kita alami, yang meneteskan air mata atau yang kita gumulkan itu, Tuhan peduli. Setiap tetesan air mata kita dikatakan Tuhan menampungnya di dalam kirbatnya. Artinya tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kau alami, pergumulan-pergumulan kau alami. Seberat apapun, Tuhan peduli. Tuhan mau dapat mengontrol semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Makanya katakan dia adalah Allah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita tahu ada janji di balik masalah, ada janji di balik pergumulan kita, berarti kita harus kembali kuat. Kembali kuat. Jangan pernah menyerah. Harus kembali kuat. Kalau saat ini kita sedang bergumul, kita mengalami masalah-masalah berat, ayo datang pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang penting beban hidup jangan ditanggung sendiri. Jangan kita menanggung sendiri. Kalau kita menanggung sendiri, kita akan gak kuat. Tapi bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan masalah itu membuat kita justru naik kelas kita secara kerohanian. Iman kita akan makin bertambah. Ujian-ujian itu akan membuat kita terus naik. Kalau kita perhatikan contohnya ya, kayak seperti sekolah lah. Untuk naik kelas 1, kelas 2, kita harus menjalani ujian di kelas 1. Untuk naik ke kelas 3 lagi, kita akan ujian. Artinya, setiap kita mau naik tingkat, pasti kita ujian. Puji nama Tuhan. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena apa? Apa yang kita alami ternyata ada hasilnya. Itu akan membuahkan hasil. Tidak pernah sia-sia. Yang penting kita tetap di jalurnya Tuhan. Masih di tracknya Tuhan. Jangan sampai kita menjalani hidup ini di luar Tuhan. Beban berat terjadi karena kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita mengandalkan orang lain. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan keuangan kita. Mengandalkan jabatan kita. Kita mengandalkan di luar Tuhan. Itu membuat beban kita berat. Tetapi kalau kita berjalan dalam Tuhan, kita di dalam hadirat Tuhan, semua masalah pasti kita dapat menanggungnya. Sekalipun kita dengan mencucurkan air mata, tetapi Tuhan setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Artinya masalah kita akan terselesaikan. Ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Kalau ada jalan keluarnya, berarti ada kelegaan. Kita akan menjadi lega. Kita akan mengatakan, puji Tuhan, semuanya selesai. Puji nama Tuhan. Jadi, sharing kita hari ini adalah mengucap syukur. Mungkin beberapa kita, seperti saya katakan, banyak hal impian-impian atau perencanaan-perencanaan yang belum tercapai di tahun ini. Nah, di tahun depan kita coba kembali lagi buat komitmen perencanaan-perencanaan apa yang akan kita target, apa yang akan kita capai di tahun 2022. Kita coba buat listnya dan kita gumuli bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dikatakan Tuhan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang penting intinya adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita melihat masalahnya yang besar, tapi
Pandanglah Tuhan kita yang lebih besar dari masalah itu. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah sharing kita. Pentingnya mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.